kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau. Dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Malam ini kembali kami dari RRI Padang hadir dalam obrolan budaya yang akan mengangkat tentunya persoalan-persoalan budaya yang ada di Sumatera Barat ini. Pendengar, Sumatera Barat sebagai pusat kebudayaan Minangkabau memiliki beragam kekayaan tradisi, sosial masyarakat, dan juga kulinernya. Sebagaimana Anda ketahui, salah satu kuliner yang sudah diakui dunia saat ini adalah randang. Namun, malam ini kami tidak akan bicara tentang randang, melainkan sebuah kuliner khas Minangkabau yang sesungguhnya memiliki nilai, cita rasa, dan tradisi yang tidak kalah dengan randang, yaitu tradisi Malamang. Nah, untuk membahas tentang Malamang ini, pada malam ini kami sudah hadirkan dua orang narasumber yang kompeten tentang hal ini, yaitu pertama seorang budayawan Minangkabau. Beliau adalah Bapak Musra Darizal Katijo Mangkuto, yang dalam keseharian beliau di ranah Minang ini dalam dunia budaya dikenal dengan istilah Mak Kati. Iya betul. Oke. Assalamualaikum Mak Kati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sehat Mak Kati ya? Sangat sehat. Nah, sehat terpancar dari cahaya wajahnya Mak Kati. Dan di samping beliau juga sudah kami undang seorang akademisi dari Universitas Negeri Padang. Beliau adalah Dr. Wirda Ningsih, SOS MSI, seorang dosen di UNP Padang, dan juga Ketua Kajian Kearifan Lokal Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Wirda. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik pendengar, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang Malamang dan Lamang itu sendiri, kita saksikan dulu yang berikut ini. Malamang merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Sumatera Barat dalam menyambut hari-hari besar, terutama saat menyambut bulan suci Ramadan. Malamang artinya memasak lemang. Lemang adalah penganan khas dari Sumatera Barat yang terbuat dari adonan beras ketan putih dan santan yang dimasukkan ke dalam bambu muda. Bambu tersebut sebelumnya dialasi dengan daun pisang dan kemudian dipanggang di atas bara api. Butuh kesabaran untuk menjaga agar api tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil agar lamang matang dengan sempurna. Tradisi yang sudah mengakar sejak ratusan tahun ini mencerminkan salah satu harmoni adat yang berjajaran dengan syariat. Benar bahwa munculnya tradisi Malamang ini tidak dapat dilepaskan dengan muncul dan berkembangnya Islam di Minangkabau. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita saksikan sebuah mini feature tentang Malamang, dan tentunya ini bisa menjadi sebuah referensi kita dalam sebagai pengenal tentang Malamang itu sendiri. Nah, untuk lebih dalamnya tentang Malamang yang kita saksikan tadi, kita akan coba berbincang dengan narasumber kita yang sudah hadir bersama kami malam hari ini. Pertama saya mau ke Ibu Wirda Ningsih dulu nih. Bu Wirda, kita dapat bocoran nih Bu, katanya lagi giat-giatnya, lagi fokusnya dengan penelitian tentang Malamang ini Bu ya? Iya, baru tahap awal penelitiannya, Tahap awal, belum selesai. Belum selesai Bu ya? Tapi tentu sudah dapat juga nih
fakta-fakta di lapangan seperti apa Malamang itu sendiri Bu ya. Ya. Baik, seperti apa fakta-fakta yang bisa Ibu temukan Ya, Bu tentang Malamang? tradisi Malamang itu masih hidup di tengah masyarakat. Ya, baik dalam tataran perhelatan nagari maupun perhelatan keluarga. Ya, biasanya kalau ada perkawinan, kemudian kematian, itu tetap ada gerakan Malamang. Nah, kemarin tuh fokusnya Bu Wida lihat kepada tradisi Malamang pada masa Maulid Nabi gitu. Dan di situ penekannya kan melihat fungsi-fungsi sosial dari Malamang itu. Ternyata Malamang tidak hanya fungsinya untuk kebutuhan adat, tapi ada kebutuhan-kebutuhan relasi sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat. Nah, di Malamang itu kan ada tradisi menyumbang, berbagi gitu. Berbagi, kemudian berbagi untuk dimakan bersama, kemudian setelah ada orang yang menyumbang untuk kegiatan masjid gitu. Untuk kegiatan masjid kemudian diberikan oleh lamang dan sebagainya. Nah, yang menariknya di situ adalah proses antara ranah dan rantau di situ. Nah, jadi setiap mau proses Maulid Nabi kemudian Malamang, yang perantau ini kirim uang ke karib kerabatnya. Nanti tolong disampaikan ke masyarakat bahwa untuk sumbangan pembangunan masjid atau kegiatan lain. Nah, nanti kerabatnya itulah yang memberikan kepada pengurus masjid, dan nanti pada hari H mereka kan masak lamang juga, nanti diberikan pada kerabat yang telah memberi bantuan. Nah, kemudian uang yang disumbangkan itu yang menariknya yang masih bertahan itu pohon uang gitu. Ada pohon uang di dalam tradisi Malamang itu kan. Jadi itu adalah uang-uang yang merupakan sumbangan dari masyarakat. Nah, kemudian Malamang ini kan mereka masak, ada yang masak di lapangan, juga ada masak di rumah masing-masing. Nah, kemudian pada masa Maulid Nabi itu tidak hanya lamang, makanan-makanan juga disajikan dalam kegiatan itu. Nah, untuk sementara waktu ada sebuah bahwa Malamang ini membangun sebuah semangat solidaritas kekerabatan maupun kemasyarakatan. Ada semangat gotong royong, ada semangat kerjasama, ada semangat berbagi gitu. Ada semangat hubungan sosial dengan ranah dan rantau. Jadi kalau menurut Bu Wida suatu hal Malamang ini harus dipertahankan gitu. Ada nilai-nilai sosial religius yang harus kita lakukan di dalam masyarakat gitu. Ya, artinya menarik kan sebuah di situ. Dan kalau kaitan dengan anak-anak itu adalah sebuah proses interaksi nilai. Anak-anak ketika melihat kegiatan Malamang itu ini adalah proses menanamkan nilai-nilai karakter baik kepada anak-anak, bahwa di masyarakat tuh ada semangat bersama, ada semangat kerjasama, ada semangat kegotong royongan, ada semangat berbagi gitu. Bahwa kita makan bersama, makan dajan, makan surang-surang, makalah basamu-samu, segitik semua dimakan, banyak semua dilakukan juga gitu. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak pun gembira waktu itu, pada waktu kegiatan Malamang dia pun juga ikut dalam kegiatan Malamang, kemudian mengangkat-angkat dari lamang itu. Dan itu mungkin secara tidak langsung ada proses penanaman nilai kepada anak. Kan anak melihat pendidikan itu kan tidak hanya dari mulut, tapi adalah apa anak itu melihat, yang dirasakannya kegembiraan ketika Malamang itu. Nah, itu sebuah kajian awal terhadap tradisi Malamang yang kebetulan Bu Wida lihatnya di Pariaman. Di Pariaman lokasinya ya. Berarti memang ketika kita bicara Malamang itu tidak hanya orientasinya ke hasil atau produk lamang itu sendiri Bu Wir ya, tapi proses dari awalnya itu sampai hasil itu semuanya penuh nilai-nilai filosofis gitu ya, kebersamaan juga, kemudian penanaman nilai ke anak juga gitu ya, dan saling berbagi. Oke, menarik sekali Bu Wir. Nah, untuk mencoba kita flashback ke belakang ini ya, ini kan kekinian ya, kekinian seperti itu. Nah, gimana Mak Kati? Sejarahnya tentang lamang ini, dan kenapa lamang dijadikan salah satu makanan adat gitu ya. Gerakan adat itu karena di acara-acara tertentu lamang ini muncul, Makati ya. Kenapa sampai demikian? Silakan Makati. Terima kasih ya. Baik, kita langsung saja kepada sebuah pertanyaan. Secara filosofis, lamang itu bahannya 10.
Ketan apa ya? beras ketan. Ya? Oke. Beras ketan. Di dalam pandangan adat sebatang panjang yang disusun oleh Datuk Suri Dirajo, Bandaro Kayo Maharaja Basa, Parpatianan Sabatang dengan Ketumanggungan, pada awalnya apapun pesta, helat, kenduri yang ada di rumah tangga itu memakai salah satunya nasi lama. Nah, nasi lama ini tak obahnya seperti lamang juga sekarang, tapi dibikin dalam dandang atau dipanasi segala macam, diulang baru dikasih santan kelapa. Ketika menjadi 10 ini menjadi sebuah komuniti, kenapa begitu? Karena ada dua hal, ablu minallah, ablu minannas. Salah satu makanan yang ablu minannas yang paling tepat di Minangkabau ini adalah sepului. Sepului itu kalau dia sudah dimasak, dia akan melekat atas bawah, kiri kanan, muka belakang. Dia akan selalu bersentuhan. Bersentuhan ke kiri, ke kanan, ke atas, bawah inilah yang cikal bakalnya diambil dari sebuah ablu minannas. Ketika seseorang marapulai, ketika seseorang anak daro membawa lamang atau nasi lama, dia harus seperti sepulut itu sendiri. Melekat di seluruh keluarga istrinya. Kalau anak marapulai, si anak daro akan melekat pada keluarga mertuanya kalau dia anak daro. Jadi begitulah terjadinya filosofi yang sangat dimaknai oleh, kata Bu Wir tadi, ada religi di dalamnya. Benar, ada religi di dalamnya. Kebetulan lamang itu di dalam negeri Minangkabau, khusus Luhak Nantigo, ada 3 daerah ya, 3 daerah, 1 Limau Kaum. Di tanah datar nggak ada duanya lamang Limau Kaum. Di Payakumbuh juga ada lamang, di Agam juga ada lamang untuk beberapa daerah tertentu, arah ke Ampek Koto. Kalau arah yang lain-lainnya yang kurang bambunya, dia tidak bikin lamang, dia bikin nasi lama. Jadi salah satu syarat ketika kita membaca situasi yang kayak begitu, lamang juga ditentukan oleh keadaan lingkungan, di mana bambu-bambu untuk lamang itu ada. Jadi tidak semua. Seperti di Limau Kaum bambunya banyak, Payakumbuh apalagi bambunya banyak. Agam daerah Ampe Angke itu bambunya kurang. Kalau toh ada yang bisa melamang di sana, itu pasti agak jauh memesan bambunya. Jadi tidak semua daerah punya bambu itu. Berarti kekearifan lokal juga masuknya nih ya, artinya membaca suasana alam di sana. Sesuai Ketika alam bambu di sana. banyak maka lamang lah. Tapi Khusus ketika bambu kurang itu maksudnya nasi untuk lama. Kecamatan Batipuh atau Negeri Batipuh, kami tidak punya lamang dalam artian bambu. Kami punya lamang bentuknya sebesar ibu jari kaki, itu ikatannya 5, tetap pakai daun, tetap pakai santan, tetap pakai garam dan segala macam, dimasak, direbus pakai santan. Rasanya kalau memang Bapak Kai Patua Minang itu indaknya lama dek santan. Indaknya lama dek santan artinya sehebat apapun kelapa yang kita pakai, bakarai, mengarawai, apapun kelapanya, kalau garamnya tidak ada, lamang tidak ada artinya. Pasti pengaruh dari rasa garam itu juga akan mengenakan. Makanya ada fatwa indaknya lama dek santan. Kalau jadi nasi lama, indaknya kunyang dek kuning. Jadi dia bermacam. Jadi ada sebuah nilai-nilai apa ya, kebersamaan di sana, dan bahwa semuanya itu punya peran yang penting gitu ya Makati ya. Iya. Santan punya peran, garam punya peran gitu ya. Nah, barulah jadi lamang gitu ya. Kalau Makati lihat ilustrasi dari prolog dari pembukaan tadi, bahwa dibakar di atas bara api itu salah. Mungkin maksudnya di atas bara api ini dia kan disangai. Disangai ya, Bahasanya bukan dibakar itu ya. Dia agak miring. Jadi jauh apinya. Disangrai gitu ya. Disangai. Jadi bukan di atas bara api, disangai gitu. Nah, itu pun kalau Makati lihat di kampung Makati sendiri arah ke Pariangan, gimana ya? Ada 4 rumah, 8 rumah, 6 rumah, itu satu tempat melamangnya. Di pojok kiri kanan rumah, di mana tempat yang ada itu,
umpamanya Ibu Mak Keti mau bikin hanya 12. 12 itu sudah 6 kilo. Iya. 6 kilo pulutnya. Jadi yang lain bikin 12, 2 kilo jadi gabung. Satu pembakaran itu terjadilah di sini pewarisan. Ini yang Mak Keti lihat tentang pewarisan dari membuat lamang itu. Baik. Kenapa pewarisan? Karena orang-orang yang membuat lamang itu punya cucu 1-2, dia akan membawa cucunya ke sana. Si cucu akan main ale-alean istilah di kita, dia juga bikin sandaran-sandaran, dia bikin bakar-bakaran, tak ada apinya seperti membuat lamang itu sendiri. Oh, jadi dari usia 4-6 tahun itu sudah terjadi pewarisan sebetulnya. Kalau yang membawa cucu, yang membawa anak untuk pergi membuat lamang itu sendiri. Berarti memang dari proses tradisi malamang itu sendiri ada nilai-nilai integrasi antar masyarakat gitu ya, kebersamaan antar masyarakat, kemudian juga pewarisan generasi muda berarti ya. Dan juga nilai-nilai dari filosofi pulut tadi juga demikian gitu ya, melekat semuanya gitu berarti. Iya. Ada satu lagi tambahan barangkali ini juga sangat penting di Payakumbuh. Ada pantun-pantun yang terakhir ini, kerupuk dari Palembang dimakan Rama Asonya. Kok rasa usah dibuang kemudian banyak ke gunanya. Payakumbuh itu yang dia lakukan. Ketika lamang ini sudah 3 hari, dia akan basi. Dipotong tipis-tipis, ditaruh di tesalayan, dijamur, akhirnya jadi kerupuk. Sebelum terjadi batiah itu, kerupuk lamang inilah yang pertama, kemudian baru dijadikan produk batiah. Dan itu Mak Keti ketahui sekitar tahun 70-an ke sana. Wah, ini luar biasa dasar dari kerupuk batiah itu sendiri. Baik, jadi ternyata memang lamang mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi sekali Mak Keti ya. Dari awal pembuatannya, prosesnya antar masyarakat kebersamaan, kemudian Mak Keti bilang luar biasanya 4 rumah bisa 1 sandaran lamang ya. Itu kan nggak mungkin saling gontok-gontokan kalau udah bikin lamang sama-sama gitu Mak Keti ya. Oke. Dan juga nanti ada bagaimana kita menurunkan ke anak-anak ya ketika dibawa ke malamang itu sendiri. Dan juga kearifan lokal ketika sudah memperbasi dirubah jadi batih gitu ya di Payakumbuh. Baik, pendengar dan pemirsa RRI.net, kita sudah lihat seperti apa lamang itu ya dari kekinian dan dari dulu. Dan nanti kita akan lanjutkan ke perbincangan kita tentang bagaimana lamang hari ini ya. Dan juga pewarisan yang seperti Mak Keti kita katakan tadi, kita akan dalami di sesi kedua nanti. Untuk itu sebelum kita ke sesi kedua, kita saksikan dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Padang. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. RRI.net, radio visual, tonton yang Anda dengar.
kearifan lokal, keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang. Baik pendengar dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, kita masih dalam obrolan budaya RRI Padang untuk malam hari ini tentang Malamang, ya, tentang tradisi Malamang. Dan tadi kita sudah dapatkan penjabaran dari dua narasumber kita tentang konsep Malamang itu sendiri. Dan sepintas tadi juga sudah ada disampaikan tentang bagaimana pewarisan juga terjadi di sana, gitu ya. Ternyata memang konsepnya penuh dengan nilai-nilai sosial masyarakat, nilai religius, ya, dan juga nilai-nilai kebersamaan. Nah, sekarang Bu Wir dan Mbak Kati, kita pengen lihat ini. Malamang kan sebuah tradisi, ya, sebuah tradisi yang berawal atau berasal dari nenek moyang kita dan diwariskan turun-temurun sampai saat ini. Kalau tadi dikatakan memang anak-anak dibawa juga untuk melihat Lamang, pertanyaannya adalah bagaimana antusias mereka sendiri terhadap tradisi Malamang itu? Apakah ketika dibawa itu mereka main sama mereka aja tanpa memperhatikan, atau justru mereka juga fokus untuk melihatnya, gitu? Dan sejauh mana pemahaman mereka tentang Lambang generasi kita hari ini? Silakan Bu Wir. Ya, kalau yang Bu Wirda lihat amati dari tempat penelitian, malah yang menariknya di situ pemudanya juga, kalau di dalam bahasa adat hulu balang ya Pak ya. Nah, pemuda itu punya bagian tertentu juga, dia mengambil peran di dalam proses Malamang itu. Mereka menyiapkan tempat kayak membuat pohon uang itu mereka, yang menjaga pohon uang itu mereka, kemudian yang mengangkat dari lamang itu juga anak-anak muda. Jadi Bu Ida melihat sebenarnya Malamang ini juga bagian dari implementasi dari apa yang menjadi sistem budaya masyarakat Minangkabau. Di situ ada yang namanya Niniak Mama, ada Cidik Pandai, ulama, pemuda, Bunduk Kanduang, dan anak-anak terlibat di dalam proses Malamang itu, gitu. Nah, Malamang itu kan perhelatan nagari juga perhelatan keluarga gitu, di dalam perkawinan gitu, dan itu di dalam perhelatan perkawinan itu pilar-pilar itu menjadi sesuatu yang masih ada. Pemuda itu dijadikan bagian dari orang-orang yang berkontribusi dalam tradisi Malamang itu, gitu. Yang jelas Melamang ini kalau Bu Ida melihat banyak syarat, memang nilai-nilai, dan dalam proses pembuatannya ada karakter yang terbentuk juga, kesabaran ya. Kesabaran, orang sabar menunggu, orang sabar menyajikan gitu. Jadi banyak hal, dan walaupun memang sudah tidak sekuat dulu keterlibatan dari orang-orang yang tradisi Malamang itu, tapi dalam hari ini itu kekuatan-kekuatan itu masih hidup gitu. Masih pemuda-pemuda pun terlibat dengan baik. Kan ketika mau Malamang itu kan mau gotong royong juga. Dan gotong royong pembersihan juga dilakukan gitu. Dalam tradisi Malamang itu. Kemudian yang menarik Malamang itu kan seperti yang disampaikan Pak Kati. Jadi juga memang makanan itu memang proses adaptasi lingkungan. Jadi proses adaptasi terhadap lingkungan, yang ketersediaan lingkungan yang ada. Maka Malamang itu sebenarnya memang di Sumatera Barat tuh umumnya ada gitu. Cuma mungkin versinya beda-beda. Nah, semuanya tak lepas dari proses adaptasi dari ketersediaan geografis ya, lingkungan yang ada. Kalau kalau pelajaran ada ekologi, adaptasi ekologinya terjadi gitu. Jadi kalau Pak Adit nanyain itu proses adaptasinya juga, perubahan juga terjadi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya adaptasi lingkungan, tapi juga adaptasi sosialnya gitu. Adaptasi sosialnya itu mungkin dulu Malamang itu memang di dalam lapangan yang luas gitu. Kemudian dilakukan dalam jumlah yang sangat banyak. Sekarang mungkin jumlahnya juga sudah mulai berkurang, dan ada sekarang tuh dilakukan di rumah masing-masing. Karena memang apalagi masa pandemi, pandemi itu terjadi perubahan-perubahan yang Malamang secara kerumunan itu tidak terjadi lagi gitu. Tapi Malamang dari rumah dibawa ke masjid,
di masjid pun diharapkan jarak-jarak juga gitu. Oke. Kemudian tetap tapi semangat ruhiyahnya itu Semangatnya. masih bahwa ini adalah sebuah kebersamaan, kekerabatan dan kesemangatan masyarakat. Ya. Gitu. Cuman ada pertanyaan yang gelitik juga nih Bu Wir ya. Kita kan tahu Bu bahwa sekarang itu arus budaya itu sekat-sekatnya sudah hilang gitu ya. Artinya setiap budaya bisa aja masuk ke teritorial budaya yang lain tanpa bisa dihalangi gitu ya. Yang dikenal dengan arus global budaya kan gitu ya. Nah, dan kita tahu juga Bu, belakangan kan kuliner-kuliner dari luar itu kan banyak ya. Namanya macam-macam. Dan generasi kita hari ini milenial itu hafal sekali namanya inilah itulah segala macam ya. Nah, di tengah serangan budaya kuliner seperti itu, bagaimana kebertahanan lamang itu sendiri di kalangan anak muda kita hari ini? Apakah mereka masih menganggap lamang sebagai sebuah kuliner yang mempunyai nilai yang bisa bersaing dengan kuliner lain itu, atau justru dianggap sebagai sebuah simbol budaya saja Bu Wirda? Orang saat ini kembali kepada kuliner budaya. Hari ini kan orang paling senang mencari kuliner-kuliner yang ada muatan budayanya. Ketika rendang, kenapa rendang itu dilihat orang tidak hanya proses makan lama rendangnya, tapi nilai-nilai apa yang terjadi di kaitan rendang, filosofi apa yang ada pada rendang itu, ada wisata budayanya di situ. Nah, lamang pun juga akan muncul seperti itu. Tapi belum ya, kalau lamang belum ya. Belum. Tapi lamang tidak hanya enak dimakan, tapi dia punya kekhasan tersendiri. Ada syarat-syarat nilai budaya. Ketika itu disosialisasikan dan dipromosikan, ada sebuah nilai yang sangat bagus di dalam kegiatan melamang itu, tentu akan menarik sebuah yang jadi wisata budaya. Ketika orang makan itu, orang makan tidak hanya persoalan estetis, tapi orang makan persoalan ada etika ketika di dalam makan itu, bahwa dia ketika makan lamang itu dia melihat bahwa ada sebuah nilai dan makna di dalam kehidupan masyarakat itu. Ya, barangkali sudah dijangkau juga ke pertanyaan ke sana Bu dalam penelitiannya, apakah generasi muda melihat etikanya itu atau hanya melihat estetikanya aja? Nah, itu yang belum tersosialisasi dengan baik. Mungkin baik. itu nanti tugas-tugas perguruan tinggi, fungsi lembaga-lembaga yang lain, institusi-institusi yang punya kewajiban untuk mempromosikan ada sebuah nilai yang penting di dalam terkaitan pendidikan terkait lamang. Yang jelas ketika perguruan tinggi atau sekolah-sekolah harus menjadikan lamang ini sebagai malamang dan lamang. Ini dua nih. Ya. Lamang dan malamang. Malamang ya. kan prosesnya. Ya. Nah, prosesnya itu harus dijadikan sumber pembelajaran bagi siswa gitu. Dijadikan muatan materi dalam sebuah pembelajaran, atau kalau tidak masuk dijadikan integrasi dengan mata pelajaran bahasa Indonesia atau integrasi dengan pembelajaran IPS dan sebagainya. Dan itu memang harus dilakukan. Ya. Baik. Seperti kita sudah sampai di solusi nih Bu ya. Dan langsung solusi nih, langsung masuk pelajaran gitu ya. Tapi oke, kita coba ke Makati sebelumnya Bu ya. Makati, kalau tadi Bu Wir dengan penelitiannya di kondisi hari ini, Makati tentu sebagai seorang tokoh budaya dari dulu tentu selalu mengamati nih Pak ya. Bagaimana generasi per generasi itu perlakuannya dan perhatiannya kepada Malamang itu sendiri. Pengamatan Makati gimana Mak di lapangan? Kalau Makati melihat khusus dibuang kotanya. Maksudnya Makati? Di nagari-nagari, kalau di kelurahan itu sudah makin berkurang. Makin berkurang ya. Ya, apresiasi dari masyarakat itu sendiri, malah orang tua Makati di Limau Manis, Padang itu sampai 3 tahun yang lalu itu masih Malamang dia, walaupun itu dalam kota Padang. Di kota Padang ini orang lebih senang beli siapnya. Karena 20-30 ribu satu batang selesai. Beli 3-4 batang sudah. Nah, jadi kalau di kampung-kampung, di negeri-negeri seperti yang dibilang Bu Ir tadi, pakai pohon uang itu Makati mengatakan mungkin sedikit memperjelas itu khusus untuk Maulid. Maulid Nabi. Iya, pesta nagari itu pohon lado atau pohon apa tuh dikasih hiasan bunga uang merah-merah biru-biru, itu di bawah nanti sekianlah sumbangannya. Kepulangnya dia baru bawa lamang itu sendiri gitu. Jadi ketika ada
membikin surau baru, memasang atap baru, atau menaiki kuda-kuda baru, Ya. itu akan terjadi bunga-bunga uang itu. Di pohon lado atau pohon rumput sarwe yang diambil, yang banyak ranting-rantingnya. Nah, setiap ranting itu dikasih uang. Baik. Nah, itu berlakunya khusus untuk daerah Padang Pariaman. Nah, sekarang ke pewarisan ini Mbak Kati. Jadi kalau tadi kan Bu Wirda sudah menyinggung sedikit ya. Kalau melambang sekarang pun itu penduduk tetap membawa anak-anaknya ke tempat proses tradisi melambang itu sendiri. Nah, Mbak Kati melihat apakah pewarisannya cukup sampai di sana atau seperti apa, Mak? Kalau di Kampung Mak Kati sampai ke Limau Kaum, Sawah Tangah, Tabe, Cubada itu, pewarisan itu sampai hari ini sangat dominan. Dominannya masih. Kenapa? Sampai beranak 2, perempuan baru kawin, itu setiap hari baik bulan baik di istilah kita, itu selalu kalau ibunya melamang selalu diantar ke rumah mertua. Oke. Pasti itu terjadi. Gitu. Kalau Maulid Nabi juga mengantar itu kalau ibunya bikin lemang. Kalau pokoknya asal hari baik-baik. Yang jadi ingin Mak Kati expose sedikit lagi, di dalam adat sebatang panjang, ada namanya kue adat basandi sarak basandi kita bulan. Kue apa tuh? Inti, aluo kelapa yang dimasak dengan gula aren, gula tebu, dibungkus dengan tepung si pulut putih, digoreng, godok-godok segini. Itu simbol kue adat basandi sarak. Sarak basandi kita bulan. Inilah salah satu cikal bakal yang Mak Kati ketahui di daerah arah ke Solo ini, rupanya aplikasi dari kue adat basandi sarak itu ada lagi lamang baluo namanya. Sampai ke Kota Padang itu ada lamang baluo. Ya. Ada aluo di dalamnya, lamang itu. Semacam manisan ya di dalamnya ya. Iya, sepulut itu setengah matang sebelum sudah dikasih santan, digulung aluo dalam, bikin pakai daun pisang saja, itu dibakar lagi. Aluo ini dari kelapa ya Mbak Kati? Dari kelapa yang dimasak dengan gula tebu kan, gula lawang. Nah, itu namanya kue adat basandi sarak dalam adat sawatang panjang. Jadi ada modifikasi. Tapi khusus untuk bulan-bulan resmi Islam saja. Itu kata orang. Pokoknya hari-hari bersejarah, hari kelahiran Nabi, hari lahirnya Nabi, hari tahunnya Hijriah segala macam. Itu selalu muncul kue-kue adat basandi sarak basandi kitabullah. Di antaranya lamang itu sendiri. Ya, kembali nih ke pewarisan Mbak Kati ya. Jadi kalau gimana cara pewarisan masa lalu itu terhadap generasi mudanya? Apakah lewat dibawa ke tempat pelamangan nggak juga ya, ke tempat pembuatan lambang itu aja, atau ada semacam ajaran-ajaran khusus supaya tetap mempertahankan lambang ini dan dengan hari ini Mbak Kati? Yang Mak Kati rasakan? Iya. Kalau dulu nenek Mak Kati lebih ke ekstrim. Kenapa lebih ekstrim? Kakak kalau mau ikut memasak lamang harus beruduk dulu. Perempuan yang sedang datang bulan lamangnya tidak akan enak. Sebab di Batipuh itu lemang itu selalu dibarengi dengan tapai. Jadi perempuan yang enggak baik, yang sedang kotor itu enggak boleh megang-megang sampai ke sana ya apanya ya. Enggak boleh megang mulut. Dan nanti baunya juga enggak karuan-karuan lamang ini. Jadi pewarisan itu dari nenek itu sudah terjadi. Bahwa dia harus berwudu, harus suci, baru boleh pegang beras, nampi beras, cari atas segala macam, baru boleh ngukur kelapa setelah dia bersuci dulu. Jadi itu sangat luar biasa sekali. Tapi apakah semua orang melakukan begitu? Mak Kati juga tidak tahu ya. Soalnya ini yang Mak Kati lihat sendiri. Kebetulan Mak Kati lahir tahun 49, jadi sudah merasakan asam garamnya tidur di surau dan segala macam itu. Akhirnya Mak Kati melihat dari sisi keluarga, nenek asah masak lamang atau masak tapai itu seluruh cucu-cucunya kalau mendekat ke sana beruduk dulu. Kalau enggak boleh. Warisannya seperti itu ya. Tapi yang saya catat adalah statement Mak Kati di awal, kalau di daerah nagari, ibarat di kabupaten itu mungkin masih jalan Bu Wir ya. Namun kalau di kota perkotaan ini sepertinya sudah diganti dengan tradisi beli di tempat gitu ya, bawa pulang gitu ya. Jadi yang produk komoditinya bisa dapat, tapi tradisinya hilang. Ini mungkin PR kita juga kepada Bu Wir ya. Baik, kita masih akan terus. Nah, ini seperti apa ini
untuk khusus yang di kota-kota ini, mungkin ke Bu Wir nih, gimana cara kita mempertahankan biar yang di kota-kota juga bisa tetap memahami tradisi Malamang ini, Bu Wir? Ya, sebenarnya kalau terkait dengan transformasinya itu memang ada peran pendidikan gitu. Nah, peran pendidikan tadi bahwa di dalam dijadikan sumber pembelajaran atau diintegrasikan. Karena kalau kita melihat kuliner yang ada di Sumatera Barat itu memang syarat dengan budaya. Ada filosofi simbolik yang terdapat dalam makanan itu. Misalnya kalau ada makanan inti, ada makanan utama gitu. Di dalamnya ada kelapa, kemudian dibungkus sama pulut, kemudian digoreng. Itu punya nilai dan makna tersendiri dalam kasanah budaya. Nah, pewarisan makna-makna ini tentu butuh media nih Bu Wir ya. Ya. Seperti apa itu, Bu? Ya, salah satunya yang kalau Bu Wida sampaikan, kalau kami dari Pusat Kajian Kearifan Lokal, salah satunya menjadikan ada mata kuliah kearifan lokal, ada mata kuliah yang terkait dengan kuliner. Nah, nanti kalau di anak SMA dijadikan itu sumber pembelajaran. Kemudian kalau dikaitkan dengan diintegrasikan dengan pembelajaran. Kemudian perlu kita membangun komunitas ABS SBK itu. Tapi di situ dikembangkan juga kuliner-kulinernya. Nah, itu dikenalkan lewat ke anak muda dengan cara milenial juga gitu. Cara milenial juga dengan bahasa mereka gitu ya. Dengan bahasa mereka. Nah, itu kalau Bu Wir, kalau Mak Kati sendiri sebagai tokoh budaya ini, gimana strategi yang jitu nih Mak Kati biar bisa tetap lestari? Ya, kalau tetap lestari itu kami yang bujang-bujang ini juga paham Malamang ya. Paham. Kenapa paham? Kata-kata gender rasanya untuk soal Malamang ini tidak berlaku. Iya. Yang cari bumbunya itu pasti laki-laki. Yang bikin sandarannya itu pasti laki-laki. Nggak mungkin perempuan itu masang patok-patok ke sini. Nggak mungkin. Jadi kalau dikaitkan soal gender yang dikehendaki hari ini, tuntang Malamang nggak laku. Pasti laki-laki yang punya peranan. Artinya Malamang justru lintas gender gitu ya. Lintas gender. Artinya bukan wilayah perempuan saja, tapi laki-laki juga. Nah, ya kita terlibat kok. Iya. Nah, kemudian malah cari kayu apinya kita terlibat, cari sabuk kita terlibat. Artinya pewarisan itu dengan tetap melibatkan mereka, Mak Kati, ya? Tetap terlibat semuanya. Bahwa akan masuk ke sekolah-sekolah. Beri maaf ya Bu Wir, Mak Kati sekarang sudah di SK-kan Gubernur 2 bulan lebih nih. Majelis Pertimbangan Kelitbangan Pemda Sumatera Barat. Belum satu pun sekolah yang menginteraksikan kurikulum 2017 itu ke dalam sekolah. Apalagi mengkaitkan dengan interaksi terhadap kebudayaan Minangkabau. Jadi belum ada susunan silabus yang terbaik. Barangkali itu kita mengharapkan ke UNP bagaimana susunan silabusnya itu. Insya Allah kita juga akan berjuang untuk itu. Bagaimana? Menarik ini, ketika tokoh adat sudah berinteraksi dengan akademisi, ini bakal bom ini ya. Bu Wir, ada yang tapi sebenarnya itu salah langkah, itu langkah formal ya. Tapi sebenarnya tataran informal keluarga itu sudah memang keluarga menghidupkannya, karena memang kalau lewat Malamang tuh keluarga tetap mempertahankan. Malamang itu bagian dari penghormatan kepada tamu yang datang. Nah, hantaran-hantaran lamang, kemudian bikin lamang, kemudian dibagikan. Misalnya ada pihak keluarga ayah mengantarkan ke keluarga, lalu lamang itu dimakan, kemudian dibagi lagi kepada keluarga. Anak ikut di situ. Masa-masa anak berkhatam Quran, anak turun mandi dan sebagainya, atau anak habis sunatan dan sebagainya. Nah, itu kita lakukan. Jadi sepertinya memang dua sisi nih ya, lewat jalur formal di pendidikan seperti Mak Kati. Jadi harapkan ini, saya berharap juga nih kerjasama antara kaum budayawan ini dengan kaum akademisi bisa menyatu dan jadilah sebuah kebijakan yang kuat untuk melestarikan tradisi-tradisi kuliner ini di Minangkabau, Bu Wir. Dari pendidikan ya, dan internalisasi nilai di keluarga juga sangat penting sekali, Bu Wir ya. Baik, pendengar, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya di sesi ketiga ya tentang potensi-potensi dan pengembangannya dari Lamang ini, kita ikuti dulu yang berikut ini. Randang, begitu makanan khas Minangkabau ini dinamakan.
Warisan kuliner dari Sumatera Barat ini sudah dikenal di pelosok Nusantara bahkan mancanegara, hingga dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia versi CNN. Begitu banyak versi randang di Indonesia, namun buatan orang Minanglah yang istimewa selalu tak pernah gagal memikat lidah. Akan tetapi randang yang paling enak adalah randang dengan warna gelap kehitaman, karena dimasak selama berjam-jam hingga santan mengering. Seperti apa proses memasak randang versi orang Minang? Berikut kita dengarkan penuturan Ibu Eti, salah seorang pemilik rumah makan Padang dengan menu spesifik randang. Randang berasal dari kata marandang, yaitu proses memasak untuk menghilangkan air. Untuk itu, proses masak randang asli Minang membutuhkan waktu sekitar 7-8 jam. Hingga daging kering, minyak naik dan tidak mengandung air. Dalam proses pembuatannya, randang menggunakan banyak rempah dan bumbu. Di antaranya bawang merah, bawang putih, cabai merah, jahe, lengkuas, ketumbar, hingga daun kunyit, daun salam, daun jeruk, dan serai yang dirajang halus. Dari bahan-bahan yang digunakan, proses pembuatan mempunyai arti yang mempresentasikan kebudayaan masyarakatnya. Perpaduan daging sapi yang merupakan lambang dari nenek mama atau para pemimpin suku adat, kelapa yang merupakan lambang cadiak pandai atau kaum intelektual, serta cabai merupakan lambang alim ulama yang pedas dan tegas untuk mengajarkan syara atau agama, dan pemasak atau bumbu yang merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minang diolah dengan cara diaduk ke segala sisi yang menggambarkan sifat pemimpin yang mengambil keputusan dengan mempertimbangkan segala aspek. Semua hal itu melambangkan keutuhan masyarakat Minangkabau. Selain memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Sumatera Barat, randang juga memiliki keunikan dan keistimewaan lainnya. Tidak sekedar makanan, randang bagi orang Minangkabau adalah martabat orang Minang. Randang sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Minang yang tak bisa dipisahkan. Proses pembuatannya yang lama dengan penuh kesabaran membuat makanan ini jadi istimewa dan selalu hadir di acara-acara istimewa, mengiringi perjalanan masyarakat Minang dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan. Kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau dalam obrolan budaya Bantang Nagari RRI Padang. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kita masih dalam obrolan budaya RRI Padang dalam topik melamang sebuah tradisi yang syarat potensi. Nah, pendengar dan pemirsa, dari awal kita sudah mencoba menguliti ini ya, membuka dan secara tuntas melamang itu mulai dari tradisinya, kemudian nilai-nilainya, filosofinya ya. Dan sekarang kita sampai ke ke produknya nih ya. Artinya dari tradisi yang dijalankan ternyata menghasilkan sebuah produk dan setiap orang yang makannya Bu Wir Makati itu tetap mencapak gitu ya, istilah bahasa Mindangnya, atau merasa gimana gitu ya. Legit-legit gimana gitu, randang. Maksud kayak saya lamang gitu ya. Nah, saya melihat ini menjadi sebuah potensi baik tradisinya maupun produknya. Nah, menurut Bu Wir gimana Bu Wir? Apakah ini bisa kita kita kembangkan lebih jauh potensi-potensi yang ada ini baik dari sisi sosialnya, kemudian juga dari sisi finansialnya? Apakah ini kan jadi potensi besar untuk Sumatera Barat ke depan Bu Wir? Ya, tradisi Malamang dengan lamangnya itu kan sebenarnya
tidak hanya memiliki fungsi adat, tapi fungsi-fungsi sosial. Kemudian itu adalah salah satu potensi di adanya tradisi Malamang ini. Ada sebuah integritas yang dibangun, dan itu adalah sebuah karakter yang perlu kita pertahankan. Oke. Gitu. Artinya dengan Malamang Malamang itu ada proses kesabaran dalam relasi sosialnya juga, ada semangat kekerabatan dan semangat kemasyarakatan, baik perhelatan nagari maupun perhelatan keluarga gitu. Jadi di situ keluarga menjadi ada kekuatan hubungan sosial antara yang menerima lamang dan yang memberi lamang gitu. Nah, jadi di dalam lamang tuh ada nilai estetis, ada nilai etik gitu, ada nilai religius, kemudian ada nilai realitas sosial dari masyarakat. Artinya ada implementasi dari apa yang menjadi sistem budaya dari masyarakat setempat. Nah, selagi masyarakat menjadi kebutuhan, Malamang itu akan tetap bertahan. Nah, selain itu adalah potensi hubungan rantau dengan ranah gitu. Pada hari ini ada ikatan yang kuat dengan rantau, bahwa ketika ada kegiatan Maulid Nabi, ada rantau yang menyumbangkan untuk kegiatan rantau. Nah, untuk potensi wisata sendiri Bu Wir melihat ini bisa jadi ada potensi potensi wisata. Karena seperti yang Bu Wida, wisata itu kan ada wisata alam, wisata kuliner, ada wisata budaya gitu. Nah, ini bisa dikembangkan menjadi wisata budaya dari masyarakat. Karena Malamang tidak hanya bicara enaknya, tapi juga bicara ada nuansa dan makna yang terdapat dalam kegiatan Malamang itu. Nah, cuma kita kan yang kita ketahui ketika pengembangan wisata di Sumatera Barat harus ada sebuah pendekatan sosial budaya yang harus dilakukan. Kalau tidak dia akan menjadi riuh gitu. Riuhnya itu artinya ketika ada dikembangkan ini menjadi wisata budaya, atau menjadikan Sumatera Barat dikembangkan menjadi wisata dengan kekuatan kuliner dan budaya, itu perlu sebuah partisipasi masyarakat. Jadi masyarakat tidak dijadikan objek, tapi masyarakat dijadikan subjek dari pengembangan wisata budaya itu. Keterlibatan orang-orang tokoh masyarakat, keterlibatan orang-orang yang merupakan memiliki partisipasi yang kuat dalam kegiatan itu harus terlibat dalam proses pengembangan perencanaan dari pengembangan wisata itu. Karena nanti akan terjadi tolak belakang nanti dalam pemahaman apa sih sebenarnya dari wisata kuliner budaya itu gitu. Baik, berarti Bu Wir melihat memang ada potensi-potensi ekonomis juga nih Bu Wir ya, dari tradisi Malamang sampai ke produknya sendiri, Lamang itu sendiri ketika dikembangkan menjadi sebuah pariwisata dan mungkin ya produksi produksi Lamang itu sendiri ada potensi ya. Nah, sama ke Makati nih Mak, ini serius Mak. Maksudnya begini, biasanya tokoh-tokoh adat ketika ada pergeseran-pergeseran, ada semacam apa itu kan menjadi jadi menjadi pemikiran ya. Nah, ketika Malamang itu dengan tradisinya dijadikan pariwisata, kemudian produknya mungkin diinovasi ya, dikemas atau segala macam, dijual, itu kan apakah tidak ada ketakutan dari tokoh-tokoh budaya, tokoh adat akan menghilangkan nilai-nilai tradisi yang ada di sana sendiri, Mak? Gimana? Kalau ketakutan sebetulnya enggak juga takut. Enggak juga ya. Kenapa enggak takut? Karena persoalan pengembangan, apalagi kalau kita kaitkan dengan pariwisata tadi, itu sebetulnya kita kan malah sangat senang daerah kita dikenal orang. Malah di tahun 60 kok, di Kampung Mamak di Limau Kaum, daerah Tanah Datar itu sudah ada 5 macam lamang tuh. Ada lamang jaguang, ada lamang ubi jala, ada jadi bermacam-macam lamang yang sudah kita coba masyarakat mengembangkannya gitu. Jadi apalagi di daerah Rambatan itu kan ladangnya jaguang, air susah ketika itu nggak banyak sawah. Nah, jadi ada lamang jaguang juga di Limau Kaum itu. Walaupun yang membikinnya itu orang Cubada, tapi lantaran yang ternama itu di Tanah Datar lamang Limau Kaum. Nah, jadi kenapa kami tidak risih secara pribadi sebagai orang tradisional? Yang jelas ketika terjadi perubahan, mestinya si pembuat membuat redaksi ulang, menjelaskan pokok pangkal lamang itu apa. Kalau ini dijelaskan secara baik,
tidak ada satu pun orang yang akan marah ketika tradisinya orang masih mengenal. Oh, aslinya begini rupanya, sekarang dimodif begini. Oh, aslinya begini, sekarang dimodif begini. Nggak ada orang yang akan marah. Tetapi ketika kita buat saja, seperti salah satu contoh yang sangat amburadul hari ini, tari Pesambahan, termasuk banyak perguruan tinggi, dia menyangka itu tari tradisi Minangkabau. Enggak kok. Oke, baik. Tari Pesambahan itu tahun Baik, 67. Iya. Berarti intinya memang ketika Tapi kita berselindung di gerak silat tradisi benang. Oke, Benar. Baik. Berarti intinya ketika kita mencoba melakukan inovasi, melakukan modifikasi dari produk-produk budaya, itu welcome aja, Mak ya. Silakan aja. silakan. Tapi tolong jelaskan gitu ya, Iya. bahwa yang ada hari ini bersumber dari yang ini tradisinya dia. seperti itu gitu ya. Iya. Jadi ada sebuah komunikasi sosial barangkali Bu Wir ya. Iya. Oke. Baik, pendengar dan pemirsa Renda di mana-mana Anda berada, kita sudah dengarkan secara kabar ya penguraian penjelasan dari dua tokoh kita, tokoh akademisi dan tokoh adat tentang Malamang itu sendiri yang syarat dengan potensi-potensi tradisi dan juga potensi-potensi sosial serta finansial. Nah, untuk menutup perbincangan ini, saya akan minta nih kesediaan dari Bu Wir sebagai closing statement-nya barangkali 1 menit ya tentang tradisi Malamang ini sendiri, Bu Wir, silakan. Ya, Kemudian nanti Mama. Ya. Tradisi Malamang dan Lamang adalah sebuah tradisi yang sebenarnya syarat dengan nilai dan makna, dan ada pengembangan karakter di situ, ada semangat kebersamaan dan semangat kekeluargaan baik tataran keluarga maupun tataran masyarakat, dan ini perlu dilestarikan. Kalaupun nanti dikembangkan menjadi wisata budaya, perlu partisipatif masyarakat dan mengungkapkan makna historis dari kuliner itu, karena memang sebuah kuliner yang ada di Sumatera Barat itu syarat dengan makna dan historisnya yang memiliki akar filosofi hidup dari masyarakat Minangkabau. Kemudian kalau ingin pun kita jadikan pengenalan kepada anak muda, kepada generasi berikut, mungkin bisa melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Di keluarga kita tetap lestarikan, di sekolah atau perguruan tinggi kita jadikan itu semua pembelajaran dan integrasi dengan mata pelajaran yang ada di sekolah. Oke. Mama sendiri, Mak, kesimpulannya silakan, Mak. Kalau bagi Mama, karena lamang nasi lama yang dasarnya beras ketan itu menjadi kue dari adat sebatang panjang, sebelum mengembangkan menjadi produk ini, memang sangat perlu untuk diberikan ulang terhadap generasi dan dijelaskan filosofis apa yang ada di sana. Oke. Bukan kita bicara tentang filosofisnya saja, tapi bentuk dari filosofis itu tidak kita jelaskan. Akhirnya anak-anak juga akan mengembang dalam ingatannya. Lamang, malamang. Jadi kenapa malamang? Kan nggak mungkin lamang itu dibikin pagi, karena tahannya 3 hari. Itu sudah pasti itu. Oke. Semakin banyak daun pandan, di awal merebus santan itu sendiri, kalau lamangnya dimasak sebagian setengah matang baru masuk bulu, itu pakai daun pandan. Ada kalanya orang memakai daun pandan. Penjelasan ini juga sangat penting. Jangan memakai daun pisang buai atau pisang gadang. Kenapa? Pinggiran lamang itu akan pahit. Jadi daunnya daun pisang batu. Jadi ini jelas semua filosofinya. Oke, gitu ya, Mak ya. Ya, Baik, terima kasih Mak Kati dan juga Bu Wirda ya. Dari perbincangan kita ini saya merasa terkesan sekali nih, Mak, dan Bu Wirda, sama-sama bahwa kita juga terkesan. Kuliner Lamang yang berawal dari proses Malamang ini memiliki sesuatu yang luar biasa ya. Baik itu dari sisi tradisinya, dari sisi sosial masyarakatnya, dan juga potensi-potensi yang tersimpan di sana untuk pengembangan depan. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, sampai di sini obrolan budaya RRI Padang untuk malam hari ini dalam topik Malamang, sebuah tradisi yang syarat potensi. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini akan semakin membuka wawasan kita. Ternyata Minangkabau masih menyimpan begitu banyak potensi-potensi yang bernilai
historis dan bernilai tradisi juga bernilai ekonomis. Sekian dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih teringat saat mengecapmu, rasa tak percaya tapi itu nyata. Pertama kali dalam hidupku, andaikan kau manusia, aku akan menikahimu. Nasi padang, nasi padang, nasi padang, nasi padang, nasi padang. Yang pernah ku coba, sungguh sangat sayang jika kau tak pernah. Aku adalah penggemar beratmu, satu hal yang selalu ku ingat, santaplah dengan jarimu. Nasi padang, nasi padang, nasi padang, nasi padang, nasi padang. Saat aku memejamkan mataku, ku rasakan kau bukan di jemariku. Sungguh-sungguh sangat sayang sekali jika kau beranjak pergi tanpa mencoba sambal hijaunya. Nasi padang, nasi padang, nasi padang, nasi padang, nasi padang. Aku jatuh cinta dengan rendangnya, daun singkong juga gulai ikannya. Aku jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta dengan semuanya. Aku jatuh cinta dengan rendangnya, daun singkong juga gulai ikannya. Aku jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta dengan semuanya. Nasi padang, 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 nasi padang. Nasi padang. Kearifan lokal. Keunikan tradisi dan budaya. Wonderful Minangkabau. Dalam obrolan budaya Bantam Nagari RRI Padang.